Ditempel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Buder 1, yang saya hormati pemateri pada siang hari ini, Ibu Musdalifah dan Ibu Kurniawati, serta Ibu Kepala Sekolah yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, patutlah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga pada hari ini masih memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa terkumpul dalam acara disiplininasi program calon guru penggerak. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada rekan-rekan yang sudah berkenan meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan disiplininasi JGP Angkatan 11. Sebelum acara kita mulai, perkenankan saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan ibu kepala sekolah, dan berikutnya penyampaian materi oleh JGP dan penutup. Dan agar acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Ibu.
Selamat datang di SDN Putri 1 kelas 2B, Ibu Vika. Hanya mana Bu? Oh iya, macet ya Bu. Oke, baik, sebagai acara pertama sambutan Ibu Kepala yang akan diwakili oleh Ibu Ruhiati. Kepada Bu Ruhiati dipersilakan. Singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan pada kami. Kami mewakili Ibu Kepala Sekolah mengucapkan selamat berprestasi. Semoga ilmu yang didapatkan nanti bisa ditularkan kepada teman-teman dan bisa membawa berkah manfaat bagi kita semua. Amin. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Ibu Ruhiati. Acara selanjutnya adalah desifikasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Musdalifah dan Bu Kurnia. Kepada Bu Musdalifah dipersilakan. Rasanya itu boleh agak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum saya bisa menyaksikan budaya positif, apakah di antara Bapak dan Ibu ini sudah ada sebelumnya mengerti apa itu budaya positif? Apa budaya? Baik ya, berperilaku yang baik. Ada lagi mungkin? Apa Pak Anam? Asah yang baik. Ada lagi? Baik ya, budaya positif. Budaya positif itu apa? Cara pandang yang baik sehingga tindakan dan perilaku yang dihasilkan itu menghasilkan perilaku yang baik, yang positif. Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya yaitu sebelum kita lebih lanjut tentang materi budaya positif, biar refresh ya, refresh Bapak Ibu di siang hari ini. Coba Bapak dan Ibu dengan kita SBD sebentar, dengan hitungan 1 sampai 5, tarik nafas, 6 sampai 7 nanti dilepaskan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Tenang. Iya, lebih tenang, lebih nyaman. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan yaitu konsep inti dari budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ke-8 yaitu segitiga restitusi. Nah, budaya positif, penerapan budaya positif akan muncul pembiasaan positif sehingga menjadi karakter positif yang kemudian akan tercipta budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman,
nyaman selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Pembelajaran dengan paradigma baru. Baik, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, baik Bapak Ibu, untuk pembelajaran yang sekarang kita yang mulai di kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka yang tahun ini mulai diberlakukan sebagai kurikulum nasional, di mana pembelajaran itu digaungkan dengan berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini apakah Bapak Ibu sudah paham atau apakah ada yang mengerti sebelumnya dan telah mempraktekannya di dalam kelas? Baik, ya. Berdiferensiasi ini di mana seorang guru kita sebagai pendidik dalam mendiferensiasi anak itu memperlakukan anak sesuai kebutuhan daripada peserta didik, di mana kita sebelum pembelajaran kita melakukan asesmen awal di mana anak yang mempunyai gaya belajar yang kinestetik kita sendirikan, terus yang mempunyai gaya belajar visual kita kelompokkan sendiri, ataupun yang audio visual, sehingga pembelajaran itu bisa sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, seperti ini pelajar Pancasila, di mana paradigma yang baru ini di kurikulum merdeka sesuai dengan elemen yang ada di dalam profil pelajar Pancasila, di mana yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, serta berkebinekaan global. Untuk selanjutnya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana kita sebagai pendidik harus paham dan mengetahui pembelajaran ataupun pengajaran kita itu harus selalu berpihak kepada murid dan siswa. Miskonsepsi yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama ilusi guru mengontrol murid, di mana ilusi ini miskonsepsi guru mengontrol murid, bahwa pada nyatanya kita di mana guru itu sebagai penguasa, padahal seharusnya guru itu bisa sebagai fasilitator. Kita itu miskonsepsi yang pertama ya, ilusi guru mengontrol murid. Guru sebagai fasilitator, bukan guru mengontrol murid. Terus selanjutnya ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi ini adalah miskonsepsi di mana saat kita memberikan penghargaan kepada peserta didik kita, misalnya anak yang memiliki nilai yang baik, kita berikan penghargaan, di mana poin yang tertinggi kita berikan hadiah. Oke Bapak Ibu, itu bisa menimbulkan tindakan yang tidak baik, afektif, di mana nanti akan muncul rasa cemburu, padahal selisih angka yang didapat dari temannya tidak berbeda jauh.
Itu ilusi miskonsepsi yang kedua. Untuk selanjutnya, ilusi bahwa membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini bahwa miskonsepsi membuat anak itu menunjukkan rasa bersalahnya itu bisa menguatkan karakter. Nah, ternyata itu miskonsepsi, tidak sesuai dengan teori kontrol. Kalau di teori lama kita kan sering stimulus respon. Nah, untuk teori perkembangan yang baru ternyata tidak sesuai dengan pembentukan karakter anak. Untuk selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, di mana miskonsepsi kita sebagai orang dewasa tetapi kita memaksakan kehendak kita kepada peserta didik, itu ternyata salah dan itu mematahkan tidak berpihak pada kebutuhan dari peserta didik, karena kita sebagai orang dewasa yang mengontrol, menguasai dalam pembelajaran, padahal seharusnya kita itu yang memfasilitasi dalam pembelajaran. Nah, di sini mungkin dari beberapa miskonsepsi ini, adakah tanggapan dari Bapak Ibu bahwa pembelajaran yang sekarang ini apakah sudah baik atau belum, atau yang setengah-setengah? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa memberikan umpan balik. Monggo. Terkait yang ilusi orang dewasa berhak memaksa, itu kan hanya ilusi. Kalau di sini katanya tadi kan teori kontrol, tapi dalam kenyataannya kalau anak tidak ada sedikit paksaan, baik dari kita guru selaku orang dewasa maupun mungkin orang tuanya di rumah, itu kan sulit, ya. Bukannya tidak bisa, tapi sulit gitu loh. Seperti kita saja kadang kalau tidak ada sedikit paksaan, itu kan juga tidak bisa, ya, nah, mungkin itu kurang kenalnya gitu loh. Ya sedikit banyak, memang yang betul intinya, yang lama juga mungkin masih bisa dipakai. Terima kasih atas tanggapannya dari Ibu Yati. Baik, nah itu memang baik deh, untuk makanya di kurikulum Merdeka ini di program pendidikan guru penggerak yang baru kami dapatkan materi di modul 1 ini, di mana bahwa ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa atau miskonsepsi. Bluetooth mode. Di mana orang dewasa itu memaksa. Nah, menurut pada awalnya saya juga berpikiran seperti Ibu Yanti demikian. Namun ternyata itu tidak efektif, Ibu. Kenapa? Bukan berasal dari dalam dirinya, bukan berasal dari dalam dirinya motivasi intrinsiknya. Nah, kita sebagai pendidik, kita sebagai guru itu dan orang tua, kita diharapkan bisa menumbuhkan motivasi intrinsik terhadap peserta didik. Jadi motivasi ekspresif itu baik, namun ternyata tidak baik juga. Kenapa? Karena motivasi ekspresif di luar itu ternyata berjangkanya itu tidak panjang, pendek. Makanya kita untuk sekarang lebih menggaungkan motivasi intrinsiknya. Lalu bagaimana dengan salah satu murid saya, sudah saya kasih motivasi dengan cara halus tapi nangis. Baik, Bu Lena. Mungkin caranya kita dekati, terus kita ajak ngobrol, mungkin
anak itu kita diajak ngobrol, mungkin dia itu punya masalah atau ada kebutuhan yang belum terpenuhi sehingga dia berperilaku seperti itu, boleh nggak? Kalau kata mamanya memang ngalen gitu. Orang ngalen gitu. Saya punya siapa Enggak. Kurang sabar. Nah, itu berlanjutan. saya bilang ya nggak usah bisa suruh. Tadi Bu sudah menjelaskan tentang miskonsepsi teori kontrol yang mana ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat yang antara lain dengan memberikan hadiah. Itu termasuk dalam miskonsepsi. Nah, dengan kita beri katakanlah ribet dengan kata-kata misalkan pinter, baik dan sebagainya, itu apakah juga masuk dalam miskonsepsi tentang teori kontrol? Terima kasih Bunda, itu sangat luar biasa. Nah, yang Bunda tanggapan dari Bunda Lilis bahwa ucapan atau penghargaan yang baik tadi itu bukan termasuk miskonsepsi yang ada dalam ilusi bahwa penguatan positif, afektif dan bermanfaat di sini lebih ke tren dan kalau anak misalnya baik kita berikan reward dengan ucapan seperti yang Bunda contohkan tadi itu baik karena apa bisa menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Sama-sama. Nah ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana kalau stimulus respon realitas kebutuhan kita itu sama, bahwa kita menganggap kebutuhan kita dan kebutuhan anak-anak itu sama. Ternyata di teori kontrol realitas kebutuhan itu kita itu berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama. Itu di stimulus respon dalam teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan tadi stimulus responnya. Terus teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di stimulus respon teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, misalnya ini kita sering menemui di dalam kelas bahwa ada anak yang menunjukkan perilaku yang ibaratnya menunjukkan perilaku yang negatif, terus ternyata dia itu kita telusuri pengen menunjukkan penguasaan di dalam kelas. Nah, terus bisa juga karena kurang kasih sayang. Nah, jadi ya jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Bluetooth mode. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Kita sebagai guru bisa mengontrol siswa. Dalam stimulus respon itu teorinya begitu baik. Namun di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Makanya kita lebih mendorong agar motivasi intrinsik anak itu lebih dominan. Okay? Terus saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal di dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru serta stimulus respon modal berpikir menang kalah. Nah, dalam stimulus respon, kalau modal berpikirnya itu pasti ada dua sisi, antara pasti kalau tidak menang pasti kalah. Namun di dalam teori kontrol sama-sama harus berpikir menang. Jadi kita lebih ke positif.
perbedaannya antara stimulus respon dan teori kontrol dalam paradigma barunya. Nah, selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar kata disiplin. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan yang ada dalam institusi, organisasi ataupun lembaga, di mana seperti yang ada dalam profil pelajar Pancasila yang ada 6 elemen itu: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Terus 5 rias program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, berkomitmen, serta keterampilan hidup di mana dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan terbaik bagi diri. Nah, ini kita masuk tadi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar itu yang pertama yaitu bertahan hidup seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kasih sayang, rasa diterimakan, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Rasa kebebasan di mana mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, serta kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, jadi setiap perilaku dari peserta didik kita itu menunjukkan wujud dari kebutuhan yang diinginkan dari masing-masing peserta didik, sehingga kita bisa mampu menangani kebutuhan dari masing-masing karakteristik para peserta didik. Seperti yang ditunjukkan oleh Bu Lena tadi, anak yang kalem itu tadi ya, mungkin karena kurang kasih sayang di Bu Lena. Bluetooth mode. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini jadi manusia berperilaku ada 2, karena yang pertama motivasi ekstrinsik, di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya anak mengerjakan PR karena takut dihukum. Anak memakai perlengkapan seragam dengan lengkap karena takut dihukum. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya kalau mendapatkan peringkat 1 pasti akan mendapatkan hadiah dari bapak atau ibu guru. Itu harus kita sedikit demi sedikit kita hindari dan lebih memunculkan ke motivasi intrinsiknya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai
menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman konsensus ataupun restitusi, dan pada akhirnya tindakan atau perilaku yang anak-anak ungkapkan itu pasti akan muncul dari tiga ini ya Bapak Ibu. Kalau hukuman, nah hukuman ini apa? Hukuman itu tidak ada yang tidak terencana ataupun hukuman yang secara tiba-tiba. Murid tidak tahu akan apa yang terjadi, terus tidak dilibatkan. Hukuman juga bersifat satu arah. Terus berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya muridnya Pak Anwar karena tidak memakai olahraga atau datang terlambat saat olahraga 10 menit diutus lari-lari mengelilingi halaman sekolah selama 5 kali. Apakah itu termasuk hukuman? Itu termasuk hukuman. Konsekuensi. Nah, konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai aturan. Murid dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang terakhir yaitu restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang paling baik yaitu adalah restitusi. Dan sebelum restitusi kita berlakukan pada murid peserta didik kita, makanya kita harus buat kesepakatan atau keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah terlebih dahulu. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Bu Kurniawati. Baik Bapak Ibu, bagaimana ada yang disampaikan Bu Musdalifah tadi, apa sih ada yang ingin ditanyakan atau disangka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sampaikan dulu tentang diferensi. Itu kan di slide tadi sampaikan dulu itu pembelajaran yang menentukan dari anak-anak dari tingkatan ya, ada tingkatan yang anak pintar, anak kebutuhan kemampuan sedang sama kemampuan bawah gitu ya, bisa maksudnya di bukan tingkat akademiknya, tetapi ke anak ini dominan gaya belajarnya, gaya belajarnya. Jadi untuk sekarang kan makanya tidak ada peringkat gitu. Kalau zaman kita sekolah kan mesti peringkat. Nah, sekarang semua anak itu sama, tinggal kita memperlakukannya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita kelompokkan, oh anak ini misalnya aktif, ternyata dia kinestetik. Terus anak ini ternyata lebih visual, kalau dilihatkan video atau apa, terus audio. Nah seperti itu, kalau dengan suara-suara bisa juga yang audio visual terbuka. Yang apa namanya representasi ya, tadi ada yang kemampuan dari audio, terus dari visual, terus kinestetik ya. Terus ini yang terjadi pada pembelajaran saya sebagai guru olahraga. Mungkin saya pembelajaran dulu dan sekarang memang berbeda. Kalau dulu itu ya terpaksa kan terbiasa. Dan sekarang memang bisa berubah lagi menjadi ya. Itu pembelajaran yang memang ada apa yang di saya masih melekat karena guru saya sebagai pelajar itu mungkin kan dipaksa, kamu harus bisa ya, terpaksa dan terbiasa. Akhirnya kan dalam kesehariannya itu karena sudah terbiasa dan berjalan dengan apa yang kita harapkan ya. Contoh mata pelajaran olahraga, bermain bola besar, sepak bola, itu ada beberapa sebagai olahraga sekarang yang anak 20% bisa,
yang 60% lah ibaratnya masih belajar, dan 20% lagi yang tidak bisa sama sekali. Nggak mau apa namanya, untuk motivasinya itu untuk melihat bola aja nggak ogah-ogahannya 20%. Ya mungkin kalau seperti ada diferensiasi mungkin seperti itu, mungkin jadi kita yang saya lihat tadi apa semuanya disampaikan oleh Kumu, jadi kayak apa, saya sebagai guru olahraga itu mempersiapkan anak-anak dengan cara belajar mengetahuinya itu, jadi harus mempresentasikan persentasenya ya. Jadi kita sebagai guru tahu presentasi anak-anak, mengelompokkan sendiri, terus gimana cara belajar yang mereka inginkan gitu. Jadi saya tambah. Makanya kita di awal pembelajaran, di awal tahun kita melakukan asesmen awal di Bapak Ibu. Kalau misalkan matematika mungkin kita ukur, oh anak ini sudah bisa apa, belum bisa apa, si A ini seperti apa, si B juga seperti itu. Kemudian Pak Ahmad juga seperti itu. Mungkin di bidang olahraga panjenengan mirsani materi ya, materi yang capaian yang harus dicapai oleh anak-anak di kelas ini bisa. Materi prasyaratnya apa? Untuk dia bisa masuk ke apa, yang sudah dikuasai apa, yang belum apa. Akhirnya nanti panjenengan bisa kelompok-kelompokkan. Oh, anak ini mungkin prasyaratnya perlu diperbaiki, diperbaiki dulu atau bagaimana. Oh, yang ini sudah bisa, berarti bisa masuk langsung ke JP di kelas tersebut. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup, berikutnya ada 5 posisi kontrol guru, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Coba, saya yakin Bapak Ibu guru pernah di posisi kita semua. Kira-kira yang mana Bapak Ibu yang lebih dominan? Ya apa-apa Bapak Ibu, kita itu kan maunya kan berubah menjadi lebih baik. Kalau yang namanya yang terjadi di masa lalu, karena memang kita pelajari seperti itu. Nah sekarang teori-teori pendidikan sudah berkembang pesat. Nah alangkah baiknya kalau kita bisa mengikuti. Salah satunya dengan belajar seperti ini. Mungkin saya dulu Pak akan kenal ya bukunya di SMP seperti apa. Bulannya setengah mati. Kenapa? Karena saya dulu merasa dengan saya melopor kepada murid saya takut dan melakukan apa yang saya perintahkan. Ketika saya diam lalu kepada mereka, mereka sudah ketakutan, seperti melihat Mak Lampir. Nah ternyata apa yang sudah saya lakukan berpuluh-puluh tahun itu ternyata menyesatkan saya sendiri dan terutama anak kita. Dengan motivasi seperti itu kan akhirnya, oh iya kok kita itu seperti itu. Padahal sekarang sudah ada kajian-kajian atau teori-teori pendidikan yang dimunculkan dari berbagai macam penelitian yang ternyata itu dampaknya kurang bagus. Harapannya kan Indonesia ini semakin maju pendidikannya, guru-gurunya juga dituntut untuk lebih maju seperti itu. Lalu iya, memang hilang yang penting kita berusaha memperbaiki yang salah. Yang nggak boleh itu gini. Sudah tahu, oh itu kurang baik. Bukti penelitiannya ini kita ngomong jauh. Saya ini sudah melahirkan profesor-profesor dari puluhan tahun yang lalu. Nah, itu yang menurut saya kurang tepat. Ngomong Bapak Ibu kita ada. Saya ini sebagai penghukum pernah. Sebagai pembuat merasa bersalah saya pernah, sebagai teman pernah, sebagai pemantau pernah tidak Bu? Pernah. Sebagai manajer awal pernah. Awal ini sudah bisa bedakan sebagai penghukum itu seperti apa. Jadi sebagai penghukum itu ketika anak melakukan kesalahan, ya misalkan kamu nggak pakai baju olahraga, sekarang lari keliling lapangan 5 kali. Misalkan itu sebagai penghukum. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah adalah gara-gara kamu
bukunya ini gak bisa makan gara-gara ngurusin kamu tok. Itu sebagai akhirnya gini, kasihan yang buku kelaparan gara-gara saya. Kemudian kalau sebagai teman ketika ada masalah, kita menempatkan diri sebagai kira-kira kamu kenapa sih kok melakukan itu. Kemudian sebagai pemantau, insya Allah semua ibu pernah kamu melakukan kesalahan ini, hukumannya apa? Ketika dia sudah menyebutkan hukumannya apa, ya sudah sekarang lakukan. Itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, guru akan bertanya dulu mengapa dia melakukan itu, kemudian mengajak siswa untuk menemukan solusi dari kesalahan yang sudah dia perbuat. Setelah ditemukan solusi, memotivasi si anak untuk berubah menjadi baik seperti yang solusi sudah dia sampaikan. Nanti kalau solusinya salah atau negatif, maka tugas guru menuntut mengarahkan kepada solusi-solusi yang baik. Seperti itu Bapak Ibu. Dari 5 posisi kontrol ini, harapannya untuk sekarang kita berada pada posisi manajer yang mendukung buat, membuat merasa bersalah buat. Teman jangan dibuang, boleh, masih boleh. Pemantau boleh, tapi lebih disempurnakan di manajer. Seperti itu. Dari 5 posisi kontrol guru ini, apakah ada yang mau ditanggapi? Oh, Bapak Ibu. Pak Anak, sampul, Bu Vika, Bunda, sampul. Lanjut terus. Baik Bapak Ibu, berikut ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kemudian hukumannya sebagai penghukum, guru akan melakukan hormat kepada bendera selama 1 jam. Tapi sebagai pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu guru itu akan mengatakan, Bapak Ibu guru harus beritahu kamu, tetapi kamu selalu membuat kecewa Bapak Ibu guru. Terus, kalau sebagai teman, ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat ini lagi. Ini yang sebagai teman. Kata-kata itu biasanya seperti ini. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah beberapa kali. Kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah ini beli atribut di LSP atau di koperasi. Nah, posisi sebagai manajer, kita akan bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaiki kesalahanmu? Jadi misalkan muridnya bolehnya, datang lari narik meja, boleh. Nah itu, tidak hanya bolehnya, bukunya juga seperti ini. Jadi kita sekarang harus belajar bersama dengan Bapak Ibu dengan ini. Mungkin kata-katanya menjadi apakah kamu tahu kesalahan kemudian bagaimana cara memperbaikinya dengan contoh tadi Bapak Ibu ya, muridnya Bulena yang lari dari tampilannya meja, kemudian Bulena marah-marah. Ayo sekarang kamu keliling apakah itu sesuai Bapak Ibu? Tidak.
Kalau dia berlari di kelas, nanti taplaknya meja, nanti taplak mejanya berlena, kira-kira apa yang harus diperbuat oleh anak itu harusnya? Meminta maaf otomatis. Apa Bapak Ibu kira-kira? Yang ditarik taplak mejanya berlena sampai semuanya berlena. Itu dulu. Kalau sekarang karena dia menarik taplak meja dan membuat yang lainnya berantakan, maka si anak itu harapannya dia mau merapikan kembali meja yang sudah dibuat berantakan. Harapannya seperti itu. Nah, kalau ada itu kan kayak seperti itu di sampai kemudian di keramuk atau di samakan. Dia butuh tapi di buku berbuat dasar manusia ada butuh kasih sayang, ada ingin menjadi penguasa, ya, ada kebutuhan bermain dan kebutuhan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti itu. Tidak hanya bolehnya ini saya ini loh, tapi saya juga langsung mencak-mencak. Kenapa kelasnya dibikin berantakan? Seperti itu. Ya ini belajar. Ini Bapak Ibu, sampai di sini yang mau ditanyakan lagi? Ada yang bagus? Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak itu, kita itu berada pada posisi kontrol yang lama, membuat rasa besar, tepat sekali. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pada posisi apa ini Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti membuat posisi berada pada posisi pembuat tidak pernah benar, berarti selalu salah. Oke, berikutnya apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira kita ada. Nah, ini positif manager. Jadi itu kalau kulitnya ada marah-marah. Berikutnya, ayolah lakukan biar apa berperilaku sebagai normal. Kemudian kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini sebagai penghukum dan baru saja saya lakukan. Hilaf. Berikutnya Bapak Ibu, untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan belajar kita diminta atau dituntut akhirnya ya membuat sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mengapa keyakinan kelas atau sekolah? Mengapa bukan peraturan kelas atau peraturan sekolah? Monggo Bapak Ibu, siapa yang berkenan menanggapi? Mengapa kok keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bukan peraturan kelas atau peraturan sekolah? Ya, salah satunya adalah untuk menumbuhkan unsur intrinsik dalam dirinya untuk menjadi lebih baik. Yang lainnya Bapak Ibu, Injil tepat sekali Bunda. Jadi Bapak Ibu, kalau keyakinan dibuat oleh dua pihak. Jadi sekolah dengan warga sekolah, guru di kelas dengan muridnya atau dengan siswa.
Tetapi kalau peraturan itu hanya ditentukan oleh satu pihak saja. Dan akhirnya apa? Kita memposisikan posisi guru, posisi diri kita sebagai itu tadi, sebagai penghukum, sebagai pembuat kesalahan, dan tidak akan bisa menuju manajer. Yang namanya menuju manajer berarti kita berkomunikasi dua arah dengan siswa tentang apa yang diinginkan, tentang apa solusi dari yang sudah dilakukan. Sama dengan keyakinan kelas, membuat aturan atau kesepakatan kelas ini diambil dari keinginan siswa. Jadi ketika di dalam kelas siswa maunya seperti apa? Jadi guru sebelum membuat atau menyusun keyakinan kelas menyampaikan dulu tujuan dari pembuatan keyakinan kelas ini. Anak-anak misalnya di awal semester nih, anak-anak hari ini kita akan coba untuk menyusun keyakinan kelas. Tujuannya untuk apa? Kita jelaskan. Kemudian kita memberikan kesempatan pada anak-anak untuk mengungkapkan keinginan anak-anak. Jadi kalian menginginkan kelas yang seperti apa, suasana belajar yang seperti apa. Pasti anak-anak ngomong, menyampaikan, oh saya kepingin semua teman saya itu mengikuti pelajaran dengan baik. Karena kalau anak kecil itu, saya ingin kelasnya warna-warni Bu, saya kepingin kelasnya diam dengan bahasa mereka. Kemudian kita simpulkan, kita rapikan kalimat-kalimatnya. Kalau peraturan itu dari kata tidak, tapi kalau keyakinan kelas menggunakan kata-kata yang positif. Misalkan tidak boleh makan di dalam kelas. Itu biasanya disampaikan anak-anak seperti itu ya kan, membuat peraturan. Tapi kemudian kita buat makan di tempat yang sudah disediakan, atau makan di tempat makan atau di area makan, menggunakan bahasa-bahasa positif seperti itu. Hampir sama dengan tata tertib, tapi kalau tata tertib tadi kembali, tata tertib itu serupa dengan peraturan kita yang ya kan, data tidak boleh terlambat. Tapi kalau kesepakatan kelas berasal dari keinginan anak-anak. Iya, menggunakan kata-kata keyakinan kelas, kemudian menggunakan kalimat positif. Menggunakan kalimat positif. Dan berasal dari anak-anak. Oke, berasal dari anak-anak. Permintaannya anak itu jangkos, permintaannya jangkos. Nah, kalau yang jangkos seperti ini berarti anak itu masih membutuhkan tuntutan. Jadi guru itu wajib tuntut. Kalau yang diinginkan jangkos, ini kita beri motivasi, instruksinya kita tumbuhkan. Tujuan kamu sekolah itu apa? Mungkin seperti ini. Tidak mudah Bapak Ibu, tapi semangat kita bisa. Jadi ini Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah. Warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Seperti itu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, setelah kita menyusun keyakinan kelas, misalkan datang tepat waktu, makan di tempat yang disediakan, hingga suatu hari Anda datang, makan di dalam kelasnya, piringnya dilempar, bulanan naik tali. Sebelum naik tali, karena Bulena sudah mempelajari ini, akhirnya Bulena melakukan restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar mendapatkan atau menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin caranya adalah kenapa kamu
melempar piring makan. Seperti itu. Kenapa? Dari situ dia akan bercerita, gitu ya. Lampu kepingin, lampu suka kok bisa. Karena memang dia berkebutuhan khusus. Apalagi yang seperti itu, Bu, yang normal saja kan nggak boleh ya kita pertama seperti itu. Apalagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, mungkin dia ada trauma, mungkin dia ada autis yang sukanya memang melempar-lempar, sehingga diperlukan penanganan lebih lanjut. Makanya kita nggak bisa bilang, ada ini aja tidak sedih, sabar. Itu salah satu praktek belajar berdiferensiasi, Bu Lena. Berikut ini merupakan tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas dan menstabilkan identitas. Dari contoh Anda jangan dianggap sementara ini untuk kasusnya Anda jangan dianggap diabaikan. Anggap saja misalkan Anda itu normal, dia membagi piringnya di kelas. Ketika sebagai orang yang bijak kita harusnya menanyakan dulu kenapa Anda membagi piring di kelas. Setelah dia menjelaskan, kita tanya keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Anda. Oke, dia akan menjawab ya, itu Bu, keyakinan kelas makan di tempatnya. Kalau menjawab seperti itu, kemudian kita tanya solusi apa yang harus hal apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kalau dia ganti piring di kelas sampai makannya berhamburan, jangan disuruh pijat genteng yang bulan. Atau lari keliling, kamu lari keliling lapangan, tetapi mungkin lebih pada dibereskan, jangan diulang. Harapannya seperti itu. Kemudian, ini ada ulasan bagaimana cara-cara menstabilkan identitas di tahapan pertama berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian kata-katanya biasanya supaya kadang-kadang anak ini setelah melakukan kesalahan kan dia ketakutan ya Bu ya. Kan ada anak itu yang lari pecah telepon, kemudian ketakutan dia sembunyi. Nah ini kita tenangkan dengan cara sudah tenang ya, berbuat salah itu adalah hal yang wajar karena kita manusia. Kalimat-kalimat yang lain, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa begitu. Ketika dia merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut, ya, jadi kita besarkan hatinya. Mungkin kalau saya di ilmu ya, kita besarkan hatinya yang berhak merasa seperti itu. Misalkan dia nangis, kamu boleh nangis. Setelah diajak menyadari kesalahan dan mencari solusinya. Seperti itu. Tahapan berikutnya adalah validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan yang tertentu. Contoh-contoh pertanyaannya biasanya kamu pasti punya alasan kenapa melakukan tindakan itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ada juga pertanyaan, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misalkan dia memukul kepada berkelahi, karena apa biasanya? Ini anak itu yang jadi kemarin waktu pacaran itu ya, kakak ya, kakak itu kakinya di tepok dan dia merasa kok cuma sama cowok. Katanya kakak kecil itu seperti ini. Contohnya itu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian di tahapan berikutnya adalah menanyakan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi atau sudah termotivasi secara
keyakinan kelas ini kita boleh menaikkan keyakinan kelas yang sudah yang sudah tercetuskan ya. Kemudian kira-kira apa yang telah disepakati bersama. Kemudian bisa juga dengan membuat pertanyaan seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu dilakukan menanyakan keyakinan. Penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif yang kita kembang-kembangkan, insya Allah ini sebetulnya sudah dilakukan ya Bapak Ibu ya. Mungkin cuma perlu penyempurnaan beberapa saja, tidak lain dan tidak bukan adalah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak kita harus hidup bahagia. Anak-anak kita harus bisa hidup sejahtera. Itu sebabnya semua daya upaya dari sebuah sekolah adalah pendidikan yang berpusat pada peserta didik atau pada siswa. Bahkan kemarin itu Pak Hasil di Muslim itu mengingatkan kita kadang-kadang di sekolah dalam berkolaborasi ya, yang namanya manusia ya. Itu awalnya mungkin membicarakan satu hal yang positif, hingga ada akhirnya itu kita terjebak pada kata ngerumpi. Jujur ke Bapak Ibu, pada akhirnya itu berada pada posisi ngerumpi yang sebetulnya di sekolah jangan ada itu. Jadi kemarin itu ketika beliau menyampaikan itu ya juga sedikit untuk saya. Kadang-kadang kita itu nggak sengaja ya dari awalnya ya apa ya pakai ini kesulitan dan sebagainya, akhirnya ini kok akhirnya bermasalah sampai ke individu. Jadi kemarin kita nggak apa-apa, kita pendekatan seperti ini kan untuk motivasi ya, supaya ketika apa ketika kita melenceng balik lagi ke jalan yang nonton Bapak Ibu. Demikian dari saya dan Syarifah. Apa ada yang masih ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? Dari Bunda. Dari saya, ada lagi apa yang Permina sampaikan tadi, Mus dan Kurni ya, tentunya harapan dari saya itu benar-benar kita terapkan di kelas, sehingga ilmu-ilmu yang semacam ini yang memang harus kita sebarkan ke teman-teman, sehingga pada akhirnya nantinya sekolah kita menjadi sekolah yang happy ramah anak, yang di sana tanpa ada bullying dan sebagainya, menyelesaikan masalah-masalah juga dengan cara-cara yang benar, dan akhirnya tidak lagi ada mungkin orang tua ataupun dari pihak luar yang datang ke sekolah yang berkaitan dengan permasalahan anak yang dihadapi di sekolah. Terima kasih Bu Kurnia, Bu Mustalifah. Terima kasih Bunda. Insya Allah Bunda kami berusaha. Insya Allah teman-teman juga komit seperti itu Bunda. Cuman kadang-kadang kami itu lupa dan lalai. Monggo kami ini Kurnia lagi salah ini. Apa Bunda kan memang kita harus saling mengingatkan seperti itu Bapak Ibu. Tidak hanya saya dengan bangun misalkan bangun nih aku sajongnya kalau CDP menyein aku gila misalkan kadang mana gitu paling bakal mulai berdepan guru sekarang saya nggak juga lah untuk mengerjakan tugasnya itu kita kepingkel-pingkel. Setiap hari itu kami dijawab sama Pak Fasil untuk menyelesaikan tugas.
Jadi mohon maaf selama menjalani proses ini kami mungkin bukan bikin diri tapi berusaha menyelesaikan tanggung jawab kami. Kenapa? Karena kami juga membawa nama SDN untuk sah. Kalau pesan saya, motivasi dari saya, jangan patah semangat. Itu angel, itu hanya teori. Ya, ayo kita coba berubah dari tidak harus langsung semua ya, rumus ya. Tapi dari satu dulu, dari satu kedua dan berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf bila selama penyampaian ini ada yang kurang berkenan. Dari saya dan Rosia Lupa, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas dukungan dan bimbingannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.